Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mita Fiha Afra, biasa dipanggil Mita, dari kelas 11 MIPA 2. Di sini aku akan membawakan materi biologi tentang bab sel, khususnya tentang membran sel bagian osmosis. Apa sih yang dimaksud dengan osmosis itu sendiri? Osmosis adalah perpindahan partikel melalui semi-permeable dari bagian yang encer ke bagian yang lebih pekat, atau perpindahan dari konsentrasi pelarut yang tinggi ke konsentrasi pelarut yang rendah. Dan di sini aku akan melakukan praktikum tentang osmosis dan mempraktekannya itu melalui cara pembuatan telur asin menggunakan telur ayam hanya dalam waktu 3 hari saja. Terus kenapa aku pilih pembuatan telur asin sebagai praktikum untuk osmosisnya? Karena cara-cara atau proses-proses di dalam pembuatan telur asin itu memiliki hal yang sama dengan teori osmosis itu sendiri. Jadi itu cangkang telur dari telur tersebut itu, cangkang telurnya itu termasuk semi-permeable. Nah, dengan kuning telur sebagai intinya. Nah, konsentrasi di luar cangkang telur dengan air garam itu memiliki konsentrasi yang tinggi dan masuk ke dalam telur melalui pori-porinya, melalui atau semi-permeable-nya masuk ke dalam konsentrasi yang lebih rendah, karena di dalam cangkang telur itu konsentrasinya lebih rendah daripada yang di luar. Jadi sama dengan teori osmosis itu sendiri, yaitu perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Di sini aku menggunakan cuka sebagai media untuk mempercepat pengasinan telur asin. Karena apa? Karena cangkang telur asin itu sebagian terdiri dari kalsium. Nah, cuka itu dapat merusak kalsium. Jadi nanti ketika kita rendam telurnya itu di air cuka, jadi pori-pori telurnya atau cangkang telurnya itu akan mau terbuka, dan jadi ketika nanti kita pindahkan ke air garamnya dapat masuk ke telurnya lebih cepat. Nah, bagaimana cara pembuatan telur asin itu sendiri? Kita bisa saksikan video berikut ini. Check it out. Yang pertama ada telur ayam, terus ada cuka, ada garam, ada 450 ml air, ada 2 wadah yang bening dan bersih. Yang pertama, masukkan telur ke dalam wadah yang sudah diisi air. Nah, yang kedua, beri kira-kira aja ya 3 sendok makan cuka ke dalam air dan telur tersebut. Lalu, diamkan selama 9 jam. 9 jam kemudian. Nah, ini kondisi telur setelah direndam selama 9 jam. Itu busa-busanya dari reaksi cukanya itu. Selanjutnya siapkan air untuk merebus garam. Nah, kalau udah mendidih, masukkan 3 sendok garam. Di sini aku pakai garam kasar. Nah, terus bisa diaduk-aduk terus. Kalau sudah dimasukkan 3 sendok garamnya, aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur semuanya, kita campur tuh, kita aduk-aduk terus. Kalau sudah tercampur, bisa dimatikan kompornya dan tunggu hingga garamnya menjadi Jika air garam sudah, silakan masukkan garam tersebut ke dalam wadah. Kira-kira sampai telurnya bisa tenggelam gitu. Nah, lalu masukkan telurnya dan beri pemberat agar telurnya tidak mengambang. Dan diamkan selama 3 hari terhindar dari sinar matahari. 3 hari kemudian. Nah, kalau sudah 3 hari, kita bisa angkat telurnya dari rendaman air garam tersebut dan siap direbus. Lalu kita siapkan air untuk merebus telurnya. Nah, setelah mendidih, kita masukkan telurnya ke dalam panci tersebut dan kita tunggu hingga telurnya matang, tapi jangan sampai cangkangnya itu retak. Nah, ini hasil telurnya. Jika telurnya sudah dingin, bisa kita langsung potong atau belah jadi 2. Dan telur asin sudah jadi, ya walaupun rasanya tidak terlalu asin. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan
video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih juga kepada Bu Dede Novia yang telah membimbing saya untuk membuat jurnal dan video praktikum ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya dari Allah SWT. Kesempurnaan dan kebenaran hanya dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.